Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini kita termasuk yang disebut Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena kajian rutin kita adalah tafsir juz amma. Seingat saya, kita sudah selesai bagian pertama dari surat Al-Bayyinah. Betul ya? Atau sudah selesai bagian keduanya? Masih ingat? Belum selesai ya bagian kedua ya. Baik, bagian kedua ini sebenarnya hanya terdiri 3 ayat. Karena keseluruhan surat Bayyinah ini 8 ayat, tapi panjang-panjang. Nah, di 5 ayat pertama kita memperoleh penjelasan bahwa orang-orang ahlul kitab itu tidak akan mungkin mau meninggalkan agamanya sampai datang kepada mereka Al-Bayyinah. Siapa Al-Bayyinah yang dimaksud? Rasulullah ya, Rasulullah yang membacakan kepada mereka kitab suci, suhufan mutahharah. Nah, ada kesamaan atau hal yang prinsip dalam dinul qayyim, agama yang lurus, yaitu 3 hal. 1, beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Karena itu seluruh nabi dan rasul diperintahkan 3 hal ini. Jadi kalau yang pertama itu sebagai salah satu syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Jadi ikhlas tidak berarti pamrih, karena boleh pamrih kepada Allah, boleh. Jadi ada orang beramal supaya nanti Allah beri rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya, tidak ada masalah ya. Jadi ikhlas itu maknanya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, tidak ada unsur kepada selainnya, tidak menyekutukan Allah ya. Begitu pula dengan sholat dan zakat, itu juga bagian dari yang diperintahkan oleh para nabi dan rasul. Salah satu contohnya adalah firman Allah yang dikemukakan oleh Nabi Isa, atau firman Allah menjelaskan tentang ucapan Nabi Isa, wa wassani bis-shalah wa awsani bis-shalah waz zakah ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan oleh Tuhanku untuk sholat dan untuk zakat selama hidupku. Jadi Nabi Isa sholat, Nabi Isa juga bayar zakat, walaupun secara detail syariatnya tidak sama ya. Misalnya kaum muslimin sholat 5 waktu, pada waktu itu tidak ada sholat 5 waktu, tapi ada sholat, ada ruku, ada sujud, sebagaimana firman Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arroki. Jadi Maryam diperintahkan sujud, diperintahkan ruku. Berarti Bunda Maryam juga sholat.
Baik, kita akan baca 3 ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ya, jadi 3 ayat ini bercerita tentang 2 kelompok manusia, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Dan itu diantara kebiasaan Al-Quran. Biasanya kalau Allah berbicara tentang sesuatu, maka berikutnya Allah berbicara tentang kebalikannya. Di sini di ayat ke-6 Allah berbicara tentang orang kafir yang disebut sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Setelah itu Allah berbicara orang mukmin yang disebut sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk karena keimanan mereka. Kita lihat kosakatanya di sini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi kafar, kata-kata kafaro itu arti awalnya adalah menutup, sataro. Kenapa orang kafir itu disebut kafir? Karena dia menutup diri dari menerima Islam, menutup diri dari menerima tauhid, menutup diri dari menerima syariat, menutup diri dari menerima kenabian Nabi Muhammad. Makanya disebut dengan kafir. Di sini diartikan kafaru bil Islam wa nabihi wa kitabihi hum al yahud wan nasara. Jadi yang kufur di sini adalah kufur terhadap Islam, terhadap kenabian Nabi Muhammad, dan terhadap Al-Quran. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kafir itu ada 2 macam. Kafir dari kalangan ahlul kitab, kafir dari kalangan orang-orang musyrik. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini disebut dengan syarrul bariyah. Di sini diartikan dengan syarrul khaliqah, seburuk-buruk ciptaan, seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang beriman. Beriman kepada apa? Ya, beriman kepada Islam, kepada kenabian Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, dan mereka mengerjakan amal-amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Jadi syarrul bariyah lawannya apa?
khairul bariyah. Mudah-mudahan kita termasuk khairul bariyah, amin. Khairul khaliqah, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk ya. Jannatu adn, jadi jannat itu diartikan dengan basatin ya, kebun-kebun. Aslinya kata jan atau jin atau jan ya itu yang tersembunyi. Kenapa kebun-kebun itu disebut jannah? Karena kebun-kebun itu tersembunyi dari rindangnya pepohonan yang ada di dalam kebun itu. Jadi keindahan kebun itu apabila banyak pepohonan yang rindang, di situ orang bisa berteduh dan seterusnya. Kenapa jin itu disebut jin? Ya karena dia tidak tampak, tersembunyi oleh mata. Kenapa janin disebut janin? Karena dia tersembunyi dari pandangan mata manusia, ada di dalam rahim wanita. Jadi kata jin itu asal mulanya berarti tersembunyi. Jadi jannat yang dimaksud di sini adalah kebun-kebun yang ada di surga. Aden diartikan dengan iqamah daimah. Jadi mukim berdomisili di surga itu selamanya, khalidina biha. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada orang-orang beriman. Dengan apa? Dengan ketaatan. Jadi ketaatan orang beriman ini diridhoi oleh Allah. Makanya salah satu doa kita apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah ya. Memohon ridhonya Allah ya. Nah di dalam bagian akhir dari surat Al-Bayyinah itu ada radhiyallahu anhu, Allah ridho terhadap orang mukmin. Waradu anhu, dan orang beriman pun ridho kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Ridho terhadap pahala yang nanti diberikan kepada orang beriman berupa surga dengan segala kenikmatannya. Jadi orang beriman tidak akan pernah iri terhadap temannya mungkin yang lebih tinggi derajatnya, enggak ada. Semuanya di surga nanti ridho dengan perolehannya, walaupun perolehan pahalanya itu bertingkat-tingkat. Artinya ada yang lebih baik, ada yang di bawahnya, tapi mereka semua ridho. Waradu anhu. Baik, kita masuk pada penjelasan ayatnya. Qauluhu ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin innahu ba'da an bayyana ad-din al-haq al-munji minal azab wal mujibu lin na'im wa huwa ad-dinul Islam. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Jadi setelah Allah menjelaskan apa itu agama yang hak, agama Islam, yang mana agama Islam ini membebaskan dari azab, mewajibkan memperoleh nikmat ya. Akhbara ta'ala anna man kafara bihi min ahlil kitab wa minal musyrikin hum fi nari jahannam khalidina biha. Allah memberitahu bahwa siapa yang mengingkari agama Islam, baik dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, tempat mereka di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Hadza hukmullah bihim, inilah ketetapan Allah terhadap orang kafir, yaitu ahlul kitab dan kaum musyrikin. Likufrihim bil haq wa i'radihim anhu. Kenapa Allah tetapkan mereka masuk neraka jahanam? Karena mereka mengkufuri kebenaran dan berpaling dari kebenaran itu. Dari mana kok diketahui bahwa orang kafir itu mengkufuri kebenaran? Karena sudah disampaikan dakwah sudah sampai kepada mereka, tapi mereka berpaling ya. Ba'da maja'athumul bayyinah, setelah datang kepada mereka bukti, yaitu nabi. Wa arafut tariq, dan mereka tahu jalan yang benar. Wa tankibuhu ridon bil batil, tapi mereka berpaling karena mereka lebih rela menerima kebatilan.
waqtina'an bil kufri, dan mereka merasa puas dengan kekufurannya, wasyirki, dengan kesyirikannya, badalal iman wat tauhid, sebagai pengganti dari iman dan tauhid. Haula'il kafaratul fajarah humus syarrul khaliqah kulliha. Orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka ini disebut sebagai syarrul khaliqah, seburuk-buruk makhluk. Jadi tidak ada satu umat pun yang tidak diberi hidayah, didatangkan hidayah. Kaum Samud misalnya, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ammat samud fahadainahum. Adapun kaumnya Samud, ya kaumnya Nabi Soleh, itu sudah kami beri petunjuk dengan kami utus Nabi Soleh. Fastahabbul ama alal huda, tapi mereka lebih memilih, lebih menyukai keburukan daripada petunjuk. Jadi sudah didakwai semua. Karena itu nanti di akhirat nggak boleh ada, wah saya belum tahu, belum ada Rasul, belum ada yang beritahu, dan seterusnya. Semua sudah tersampaikan. Wa huwa ma'na qawlihi innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina biha ulaika hum syarrul bariyah. Itulah makna dari firman Allah pada ayat ke-6 itu. Kama ahbara ta'ala bi anna jazaa'u man amana billahi wa rasulihi wa amila bid-dinil islami. Sebagaimana Allah memberitahukan bahwa balasan bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian mengamalkan ajaran Islam, fa'addal fara'idha wajtanaba an-nawahi. Mereka menunaikan yang diwajibkan, menghindari yang dilarang. Wasabaqa fil khairat wassolihat, mereka berlomba-lomba pada kebaikan dan amal-amal soleh. Haula hum khairul bariyah, mereka disebut dengan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Iz qala ta'ala innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Wa qawluhu jazaa'uhum inda rabbihim, balasan mereka dari sisi Tuhan mereka. Ai jazaa'u ulaika alladzina amanu billahi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a bihi minal huda wad din al haq ulaika hum khairul khaliqah. Balasan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa petunjuk dan agama yang benar, mereka itulah khairul khaliqah, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum inda rabbihim ayyawma yalqawnahu wa dzalika ba'dal maut. Balasan mereka nanti setelah kematian. Jannatu adnin, berupa kebun-kebun di mana mereka berdiam di situ selamanya, khalidina fiha abada. La yakhrujuna minha wa la yamutuna abada. Tidak akan keluar dari surga itu, dari kebun-kebun itu, dan tidak akan wafat. Jadi surga itu walaupun makan sebanyak-banyaknya enggak jadi kotoran, jadi akan jadi keringat, dan aroma keringatnya mengalahkan aroma parfum nomor wahid. Jadi enggak perlu toilet di surga, tidak ada kebelet di surga. Bahkan tidak ada tidur, karena tidur dianggap tidak nikmat, mengurangi balasan itu. Jadi kalau kita anggap tidur ini nyaman di dunia, tidak di akhirat. Jadi sehari-hari ya menikmati makan, minum, duduk-duduk di dipan, ya. Ada yang minta air dari neraka, tidak diberikan, gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita memperolehnya. Amin. Kemudian dikatakan di sini, ay radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ay radhiyallahu anhum bisababi imanihim wa ta'atihim. Allah ridho karena sebab iman mereka dan ketaatan mereka kepada Allah.
wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah bisababi ma wahabahum wa a'tahum minan na'im al-muqim fi daris salam, karena apa yang Allah berikan berupa kenikmatan yang ada di Darussalam, yaitu surga ya. Dzalika liman khasyya rabbah, itulah mereka orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Aidzalikal jazaa al-mazkur huwa jazaa'un azimun, balasan yang disebutkan itu adalah balasan yang agung. Idz jumi'a li ahlihi fihi, karena dikumpulkan bagi yang diberikan itu di dalamnya baina sa'adatir ruh wa sa'adatil badan, kebahagiaan ruh juga kebahagiaan jasmani. Jadi orang mengatakan di surga itu hanya kebahagiaan rohani. Tidak ya, di surga itu kebahagiaan rohani juga kebahagiaan jasmani. Buktinya ada makanan, ada minuman, ada jahe, ada delima, tapi sudah tentu tidak sama dengan jahe yang ada di dunia ya. Huwa jazaa'u abdin khafa rabbahu, balasan untuk hamba yang takut kepada Tuhannya. Falam yu'sihi hatta laqiyahu, dia tidak bermaksiat sampai dia berjumpa dengan Tuhannya. Ba'da mautihi, sampai akhir hayatnya tidak bermaksiat. Wa in asahu yauman taba, kalau suatu hari dia bermaksiat kepada Tuhannya, dia langsung bertobat, tidak larut dalam kemaksiatan. Wa in akhta'a raja'a, kalau dia bersalah dia kembali kepada Allah. Hatta mata, sampai kemudian dia wafat. Wa huwa 'ala ta'ah la 'alal ma'siyah, jadi wafatnya itu tetap berada dalam ketaatan, tetap sholat, tetap puasa Ramadan, tetap menjalankan yang wajib-wajib dan menambah yang sunnah-sunnah. Jadi tidak larut dalam kemaksiatan sampai akhir hayat. Nah, inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Nah, itu tadi penjelasan tafsirnya. Sekarang kita membaca apa pelajaran dari 3 ayat terakhir surat Al-Bayyinah. Ada 3. Yang pertama, bayanu jaza man kafara bil Islam min sairin nas wa annahu bi'sul jaza. Penjelasan tentang balasan orang yang mengingkari Islam. Jadi mengingkari Islam itu ada balasannya, dan itu seburuk-buruk balasan ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bersyukur kita ini dapat hidayah Islam. Ada orang baik tidak dapat hidayah Islam, Abu Thalib misalnya ya, dia tidak dapat hidayah Islam walaupun dia membela keponakannya, membela Nabi Muhammad, melindunginya dari kaum kafir Quraisy, tapi tidak dapat hidayah Islam. Yang kedua, bayanu jaza man amana bil Islam wa dakhala fihi wa tabbaqa qawaidahu wastaqama 'alal amri wan nahyi fihi wa huwa ni'mal jaza radhiyallahu wal khulud fi daril Islam. Penjelasan akan balasan orang yang beriman kepada Islam, mengimani agama Islam, dan dia masuk ke dalam Islam itu, kemudian mengaplikasikan kaidah-kaidah ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, kemudian beristiqomah atas perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka mereka akan memperoleh balasan yang terbaik. Allah ridho kepada mereka dan mereka kekal di dalam surga Darussalam. Yang ketiga, fadlul khasyah in hamalat sahibaha ala ta'atillahi wa rasulihi. Keutamaan sikap khasyah, sikap takut, yang mana akan membawa orang yang takut itu untuk taat kepada Allah. Fa'ata'ahuma bi'ada'il faraid wa taraka al-muharramat, maka dia kemudian mentaati Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan yang diwajibkan, meninggalkan yang diharamkan. Fil i'tiqad wal qaul wal amal, baik dalam keyakinan, dalam ucapan maupun dalam perbuatan.
Bapak Ibu, takut itu ada dua macam. Jadi ada takut di dunia, ada takut di akhirat. Sebagaimana lawannya, ya. Apa lawan dari takut? Ya tidak takut, ya. Jadi Allah dalam hadis qudsi mengatakan, wa izzati, demi kemuliaanku, la ajma'u ala abdi khaufain wala ajma'u lahu amnain. Jadi takut dalam pengertian merasa aman, lawannya merasa aman. Jadi kalau orang sudah takut di dunia, insya Allah aman di akhirat. Tapi kalau merasa aman di dunia, akan takut di akhirat. Karena nggak mungkin Allah kumpulkan takut pada seseorang dalam dua ketakutan, takut di dunia, takut di akhirat. Maksudnya takut di dunia, dia nggak berani meninggalkan sholat, ya. Dia takut kalau tidak puasa Ramadan, ya. Dia takut kalau menyakiti orang, menzolimi orang, membunuh orang, mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya. Dia takut. Maka orang ini nanti tidak ada takut lagi di akhirat, karena nggak mungkin Allah kumpulkan dua rasa takut. Tapi kalau seseorang di dunia ini merasa aman, ya, menzolimi orang biasa aja, mencuri biasa aja, tidak sholat ya biasa-biasa aja, Ramadan tidak puasa aman-aman saja, maka nanti pasti dia akan takut. Karena nggak mungkin dua rasa aman dikumpulkan pada seseorang. Kalau sudah merasa aman di dunia, artinya tidak ada rasa takut untuk melaksanakan perintah maupun untuk meninggalkan larangan, maka dia nanti akan takut di akhirat. Kalau dia merasa aman di dunia, itu makna dari la ajma'u ala abdi khaufain wala ajma'u lahu amnain. Baik, barangkali sambil menunggu waktu Isya, kita sharing, kita diskusi. Ada yang ingin menambahkan? Kami persilakan. Tafadhol. Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Ya. Ada dua hal. Yang pertama, proses turunnya Al-Quran kan dari Allah ke Mahfud, dari Mahfud ke Rasulullah. Nah, tentu ketika proses yang pertama sampai di Mahfud, tidak melihat musuhnya, background mengapa itu turun, kan. Tapi ketika dari Mahfud ke Rasulullah yang langsung itu background baru melihat, baru ada penyesuaian dengan background itu. Jadi ketika yang pertama mungkin utuh gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kan sering kita punya pandangan bahwa neraka itu nanti ketika sudah di kiamat, sudah ada si hisab. Tapi kalau kita melihat di surat An-Nur, misalnya di ayat ke-10, sudah ada ungkapan penyesalan. Sekiranya jika dulu dia mendengarkan, memikirkan tentang ayat Allah, tentu tidak masuk neraka seorang, itu kan sudah terjadi. Gimana Ustaz? Ya. Yang pertama, sebenarnya tahapan turunnya Al-Quran 3 kali. Kalau dihitung dari Allah ke Lauhil Mahfudnya. Jadi dari Allah ke Lauhil Mahfud itu dianggap tahapan pertama. Kemudian dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Nah, ke langit dunia itu tahapan kedua. Dan dari langit dunia secara berangsur-angsur ke Nabi Muhammad, itu tahapan ketiga, ya. Tapi secara umum ulama menjadikan 2 tahapan. Jadi dari Allah ke Lauhul Mahfud itu tidak terhitung. Nah, dari Lauhul Mahfud ke langit dunia turun sekaligus di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, nanti pertama kali turun kepada Nabi juga di bulan Ramadan, tapi waktu itu belum ada puasa.
belum ada sholat taraweh. Jadi Nabi bertahanus di Gua Hiro itu di bulan Ramadan. Ya, 3 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, beliau sering ke Gua Hiro. Kenapa? Karena ingin menyendiri dari berbagai dekadensi moral kaumnya di Mekah itu. Karena perjudian sudah merajalela, mabuk-mabukan, dan Nabi dilindungi oleh Allah dari berbagai perbuatan itu. Nah, kenapa yang kedua ini ada latar belakangnya? Ya karena turunnya berangsur-angsur tadi. Tapi tidak semua ayat ada latar belakangnya. Ada yang turun saja tanpa ada latar belakang. Ada juga yang turun karena adanya asbabun nuzul itu. Sehingga ada ayat yang ada asbabun nuzul, ada ayat yang tidak ada asbabun nuzul. Pemahaman terhadap asbabun nuzul ini penting untuk lebih memahami apa konteks dari ayat yang turun itu. Walaupun Al-Quran itu sifatnya universal, ya. Secara umum hukum Al-Quran itu berlaku universal, tidak berlaku hanya pada masyarakat itu dan ketika konteks itu saja, ya. Tapi semua yang terjadi itu berlaku untuk sepanjang zaman dan di semua tempat. Jadi tidak ada kemudian di masyarakat ini tidak berlaku Al-Quran. Karena orang-orang liberal biasanya babi yang diharamkan Al-Quran itu kan babi Arab. Kalau babi Perancis beda gitu. Jadi dicari-cari celah biar tidak mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Yang dilarang dari kaum Nabi Lut itu mereka disiksa bukan karena homoseknya, tapi karena cara berhomosek. Ini selalu ada ungkapan-ungkapan atau narasi-narasi yang membingungkan umat, ya. Jadi mereka menganggap homoseksual itu ya ada pada diri manusia, sudah ada, ya, bukan perilaku yang salah. Nah, ini sudah tentu tidak memahami dengan benar apa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Terkait apa? Oh ya, neraka itu sudah ada, tapi belum ada isinya. Jadi kalau di Al-Quran digambarkan ucapan-ucapan penduduk neraka minta air kepada penduduk surga, itu bagian dari gambaran yang akan terjadi nanti. Jadi surga dan neraka itu sudah disiapkan. Misalnya kita ambil ayat 133 surat Ali Imran. Itu surga sudah ada, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Yang namanya disiapkan sudah ada atau belum? Nah, sudah ada, cuman belum ada penghuninya. Siapa yang menghuni? Belum ada ketetapan, belum ada hisab, ya. Jadi masih kosong, ya. Dan apa yang ada dalam ayat-ayat berupa adanya penduduk neraka itu semuanya semacam ilustrasi apa yang terjadi nanti, bahwa mereka menyesal, bahwa mereka takut dengan azab yang luar biasa itu, ya. Bukan berarti sudah ada penghuninya, ya, belum ada penghuninya, karena tidak ada generasi sebelum Nabi Adam, itu tidak ada, ya. Adam itu manusia pertama, tidak ada penciptaan manusia sebelum Adam. Yang ada penciptaan jin, penciptaan malaikat. Jin termasuk yang mukallaf, yang disuruh untuk beribadah, ya, sama dengan manusia. Karena itu jin juga masuk surga, dan ada juga jin yang masuk neraka. Nah, jadi kalau kita baca surat Ar-Rahman itu kan ada 31 ayat, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kata tukadziban itu mukhatabnya adalah jin dan manusia. Yang di awal surat Ar-Rahman itu disebut dengan tsakolan, as-tsakolan. As-tsakolan itu satu kata yang mengandung makna dua makhluk, yaitu jin dan manusia.
Jadi Al-Quran mempertanyakan jin ini tentang nikmat yang Allah berikan hingga 31 kali. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, surat Ar-Rahman itu kan ada bicara nerakanya, ada bicara surganya. Nah, nggak mungkin jin ditanya tapi mereka tidak masuk kan. Jadi ada jin yang masuk neraka, ada juga jin yang masuk surga. Iblis termasuk yang masuk neraka. Tapi bagaimana keadaannya ya wallahu a'lam, ini persoalan gaib ya. Saya kira itu, wallahu a'lam. Ya. Ya, tadi di di rakaat kedua sholat maghrib kita saya baca ada ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu kira bahwa orang yang terbunuh di medan perang itu mati, tapi mereka hidup, hanya saja kalian tidak merasakan. Jadi hidup dalam pengertian alam barzah, bukan hidup dalam pengertian alam dunia. Kalau dalam pengertian alam dunia mereka sudah wafat, karena kematian itu semua akan merasakan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, matinya dalam pengertian mati dunia. Nah, sekarang mereka di alam barzah. Nah, mereka hidup di situ, bahkan merasakan kenikmatan-kenikmatan, walaupun kenikmatannya tidak sebanding nanti dengan yang ada di surga atau di akhirat ya. Demikian juga orang-orang kafir juga merasakan kengerian, ketakutan ya di alam barzah itu. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah sebelum salam itu minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur kan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Terus wa min azabil qabri. Jadi hidupnya mereka hidupnya alam barzah, berbeda dengan hidupnya alam dunia. Ada yang merasakan kenikmatan, ada juga yang merasakan kesengsaraan. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur ya. Allahumma amin. Karena itu kalau kita mendoakan mayat apa? Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah kan. Ya Allah, jadikanlah kubur saudara saya ini atau ayah saya ini atau ibu saya ini sebagai kebun dari kebun-kebun surga, bukan sebagai lubang dari lubang-lubang neraka ya. Artinya karena mereka diperlihatkan kenikmatan, diperlihatkan azab ya. Sebagian kaum muslimin tidak percaya adanya azab kubur. Azab itu nanti di akhirat. Nah, sementara Nabi menyuruh kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Berarti kan ada azab kubur itu, walaupun tidak sedahsyat azab di neraka. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh ya, bisa jadi nenek moyang mereka sudah datang kepada mereka nabi, karena nabi itu jumlahnya tidak hanya 25 yang diceritakan 25, tapi hakikatnya menurut hitungan para ulama kurang lebih 300-an ribu orang nabi. Jadi semuanya sudah tersebar
Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibin hatta naba'atha rasula. Enggak mungkin kami mengazab suatu kaum, suatu kelompok kecuali sampai kami utus kepada mereka rasul. Jadi sudah ada utusan Allah, mungkin kepada nenek moyang mereka, bisa jadi nenek moyang mereka itu mengusir nabi itu, membunuh nabi itu, sebagaimana Bani Israel membunuh Zakaria, membunuh Yahya, atau mereka tidak menerima seruannya. Jadi nggak ada hujah lagi, tidak ada kelompok masyarakat yang tidak disampaikan kepada mereka dakwah tauhid lah terutama. Ya kalau sekarang misalnya anak cucunya belum menerima dakwah tauhid, kita yang mendakwakan. Kaum muslimin yang ada di sekitar sana mengirim dai kepada mereka. Masalah mereka mau menerima atau tidak itu urusan mereka, yang penting sudah disampaikan. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Nah, kita lanjutkan insyaallah surat Al-Zalzalah di hari Sabtu keempat nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bersama-sama mengaji. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.